Dari jantung timur yang agung, dari kota seribu malam di era keemasannya, lahir seorang pemikir yang gagasannya melintasi samudra dan menembus batas zaman. Di tengah gemerlapnya Baghdad pada masa Abbasiyah, di antara tumpukan kitab dan gulungan papirus yang tak terhitung jumlahnya, satu nama bersinar terang, terukir dalam sejarah sebagai jembatan peradaban. Nama itu adalah Al-Farabi. Namun, warisannya bukanlah milik satu peradaban, bukan hanya milik dunia Islam, melainkan milik seluruh umat manusia yang tanpa henti mencari kebenaran. Ia adalah guru kedua, sang penyatu akal dan wahyu. Perjalanan pemikiran Al-Farabi adalah sebuah epik intelektual. Dari Baghdad, gagasannya mengalir deras, mengikuti jalur perdagangan dan ziarah ilmu, menyeberang ke Damaskus, hingga akhirnya berlabuh di Andalusia yang cemerlang. Di sana, di bawah langit Eropa, pemikirannya tentang logika, etika, dan filsafat politik menjadi cahaya penuntun yang menghubungkan dua dunia yang tampaknya terpisah, dunia Islam yang kaya akan ilmu dan dunia Barat yang sedang bangkit dari abad pertengahan. Melalui karya-karyanya, kebijaksanaan Yunani kuno, terutama dari Aristoteles dan Plato, menemukan bahasa baru yang lebih kaya dalam tradisi Islam. Dan dari rahim peradaban Islam inilah, kebijaksanaan itu kembali mengalir, menyuburkan benih-benih Renaissance di Eropa. Di sudut-sudut perpustakaan Cordoba yang megah, para ulama dan filsuf tekun mempelajari terjemahan karya-karya Al-Farabi. Kitab-kitabnya berpindah tangan, melintasi perbatasan geografis dan ideologis, dari timur ke barat. Pengaruhnya tak terbantahkan. Para pemikir besar dunia Islam seperti Ibn Sina, Al-Ghazali, hingga Ibn Razid, atau yang dikenal di barat sebagai Averroes, berdiri di atas pundak intelektualnya, mengembangkan dan memperdebatkan gagasan-gagasannya. Sementara itu, di barat, nama Al-Farabi, yang dilafalkan sebagai Al-Farabius, menggema di ruang-ruang kuliah filsafat abad pertengahan. Ia dihormati dan dikutip oleh para raksasa pemikiran Eropa seperti Thomas Aquinas dan Roger Bacon. Mereka memberinya gelar kehormatan yang abadi, the second teacher, guru kedua, persis setelah Aristoteles. Al-Farabi lebih dari sekadar penerjemah atau komentator. Ia adalah seorang arsitek pemikiran, seorang penyatu ulung yang berhasil merajut dua dunia yang seringkali dianggap bertentangan, dunia wahyu yang sakral dan dunia akal yang rasional. Baginya, iman dan logika bukanlah musuh, melainkan dua sayap yang memungkinkan jiwa manusia terbang menuju kebenaran tertinggi. Ia menunjukkan bahwa filsafat tidak mengancam agama, justru memperdalam pemahaman kita tentang pesan ilahi. Dengan kejeniusannya, ia menyatukan tradisi intelektual timur dan barat, membuktikan bahwa kebijaksanaan adalah milik bersama, melampaui sekat budaya dan keyakinan. Bayangkan sebuah peta dunia kuno, di mana garis-garis cahaya keemasan membentang, menghubungkan pusat-pusat peradaban. Garis itu bermula dari Baghdad, singgah di Damaskus, melintasi Mediterania menuju Cordoba, dan akhirnya menyentuh jantung intelektual Eropa di Paris. Itulah jejak perjalanan ide-ide Al-Farabi. Warisannya tidak membeku di dalam perpustakaan tua atau naskah yang rapuh. Ia hidup dan terus berdenyut dalam gagasan fundamental tentang manusia, moralitas, dan ilmu pengetahuan. Al-Farabi menanam benih rasionalitas yang kokoh, yang kemudian tumbuh menjadi akar-akar ilmu pengetahuan modern yang kita kenal hari ini. Lihatlah para ilmuwan modern di laboratorium canggih, yang dengan tekun mencari jawaban atas misteri alam semesta. Di sisi mereka, kita bisa membayangkan bayangan Al-Farabi di perpustakaan kunonya, merenungkan hakikat keberadaan. Ada sebuah kesinambungan yang tak terputus. Dari konsep logika formal yang ia sistematisasi, hingga gagasannya tentang etika publik dan negara ideal. Dari analisisnya tentang politik moral hingga kontribusinya pada teori musik. Jejak Al-Farabi terasa dalam setiap diskursus intelektual yang menempatkan manusia sebagai makhluk rasional yang bermoral, yang mampu menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Salah satu warisan terpenting Al-Farabi adalah visinya tentang tujuan ilmu pengetahuan. Dalam kelembutan seorang guru yang mengajar muridnya, ia mewariskan sebuah prinsip abadi, ilmu haruslah untuk kebaikan. Ia mengajarkan bahwa ilmu tanpa etika adalah kekosongan yang berbahaya, sebuah kekuatan tanpa arah yang bisa menghancurkan. Sebaliknya, etika tanpa ilmu adalah kebutaan, niat baik yang tersesat karena kurangnya pemahaman. Bagi Al-Farabi, keduanya, ilmu dan etika, harus berjalan seiring, bergandengan tangan,
untuk membangun peradaban yang bukan hanya maju secara material, tetapi juga memiliki jiwa yang luhur. Mari kita rentangkan pandangan kita melintasi sejarah. Dari kuil-kuil filsafat Yunani yang megah, ke madrasah-madrasah Islam di abad pertengahan yang penuh semangat, hingga universitas-universitas Eropa yang mulai bangkit. Semua institusi pengetahuan ini seolah dihubungkan oleh satu benang cahaya yang tak terlihat, benang yang dirajut oleh para pemikir seperti Al-Farabi. Dalam perjalanannya, ide-idenya menembus dinding tebal dogma, agama, dan bahasa. Ia mengajarkan tentang universalitas kebenaran, sebuah keyakinan bahwa hikmah dan kebijaksanaan dapat lahir dari manapun dan dari siapapun, selama hati dan pikiran manusia terbuka untuk menerimanya. Di akhir senja hidupnya, dalam sebuah ruangan yang diterangi cahaya lembut, kita bisa membayangkan Al-Farabi menutup kitab terakhirnya. Ia tidak menatap tumpukan karyanya dengan bangga, melainkan menatap cakrawala dengan tatapan yang tenang dan penuh perenungan. Warisan sejatinya bukanlah sekadar ribuan halaman tulisan yang ia tinggalkan, tetapi semangat abadi untuk mencari makna. Ia mewariskan sebuah undangan yang tak lekang oleh waktu, sebuah ajakan untuk berpikir kritis, untuk memahami sesama, dan untuk menyatukan perbedaan demi mencapai kebaikan bersama. Seiring matahari terbenam di atas cakrawala Baghdad, bayangan Al-Farabi mungkin perlahan memudar, menyatu dengan cahaya senja yang abadi. Namun, pemikirannya tidak pernah benar-benar lenyap. Selama manusia masih bertanya, selama akal masih mencari ilmu, dan selama hati masih mendambakan kebenaran, nama Al-Farabi tidak akan pernah hilang. Ia tetap hidup dalam setiap pikiran yang jernih, dalam setiap dialog yang mencerahkan, dan dalam setiap hati yang mencintai kebijaksanaan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jangan lupa untuk mengikuti kanal kami untuk menjelajahi lebih banyak warisan pemikiran yang mengubah dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya.